Karena Ratu Elizabeth II meninggal, jadi hasil prediksi gue kemarin masih di pending ya. Jadi lo ingat-ingat lagi hasil prediksinya apa bakal gue pakai. Enggak sih, gue bakal prediksi lagi. Soalnya kan mungkin kondisi tim udah berubah ya. Tapi intinya karena sang ratu meninggal dunia dan sekarang ganti King Charles, maka episode yang jauh hari ini tidak ada review pertandingan minggu lalu. Jadi hari ini kita akan ngebahas dua berita di dunia sepak bola. Yang satu berkaitan dengan Premier League dan yang satu berkaitan dengan di luar Premier League. Karena mau nggak mau tiang jauh ini tetap harus jalan kan. Jadi hari ini kita akan ngebahas dua berita. Yang pertama soal Barcelona dan keuangannya mereka sebenarnya gimana. Soalnya sekarang udah lewat deadline transfer ya. Jadi pihak La Liga sendiri juga udah memberikan statement kondisi Barcelona saat ini kayak apa. Dan yang kedua kita akan ngebahas soal pemecatan pelatih yang cukup mengejutkan, yaitu Thomas Tuchel yang dipecat oleh Chelsea hanya 19 bulan setelah dia menjabat pelatih dan hanya 100 hari di tangan pemilik yang baru si Todd Boehly itu. Oke, jadi jangan kemana-mana, tetap di tiang jauh. Let's begin. Ya, welcome back di Tiang Jauh. I'm your host, Popo Kosan yang bukan pandit, hanya pecinta sepak bola. Ini adalah podcast sepak bola untuk semua. Dan hari ini kita akan ngebahas tentang Barcelona yang spending cap-nya mereka atau batas pengeluarannya mereka untuk musim 2022-2023 itu sama La Liga dinaikkan sebanyak 800 juta euro sehingga sekarang batas pengeluarannya Barcelona itu adalah 656 juta euro untuk musim ini. Nah, mereka naik 800 juta, jadi dari minus 144 juta euro itu naik menjadi 656 juta euro. Dan ini menjadikan Barcelona di peringkat kedua spending limit terbesar di La Liga, karena yang peringkat satu adalah Real Madrid dengan 683 juta euro dan Atletico Madrid peringkat ketiga di 341 juta euro. Dan banyak yang bertanya-tanya, kenapa sih kok Barcelona ini bisa kayak gitu, padahal tahun lalu spending cap-nya mereka itu 96 juta, terus di bulan Januari dikurangin lagi jadi minus 144 juta, jadi harus jual pemain, potong gaji, segala macam. Nah, kenapa sekarang bisa beres? Beberapa hal yang dilakukan Barcelona antara lain adalah menjual hak siar pertandingan domestik mereka selama 25 tahun ke depan, dijual sebanyak 25% kepada firma investasi Amerika Serikat Sixth Street dengan total nilai jual mencapai 500 juta euro. Dan gak cuma itu, mereka juga mendapatkan ekstra 200 juta euro lagi dengan penjualan 49% saham dari Barca Studios di dua transaksi yang berbeda. Dan ditambahin dengan bonus lagi, mereka menandatangani kontrak sponsorship long-term deal dengan streaming giant Spotify di bulan Maret. Kayaknya kontraknya 8 atau 10 tahun, gue lupa. Jadi dengan adanya 3 pemasukan ini, maka Barca bisa membuat dari minus 144 itu jadi 656 juta euro. Itu sebabnya mereka bisa beli Lewandowski, Rafinha, Konde, Christensen, Frank Kessie, Hector Bellerin, dan Marcos Alonso. Akan tetapi, Presiden La Liga si Javier Tebas sendiri bilang, ini hanya berlaku untuk musim ini. Jadi untuk musim depan, dia memprediksi kalau Barca ini tetap harus mengurangi pengeluaran mereka sebesar kurang lebih 200 juta euro. Dan waktu si presiden ini dituduh, wah ini melakukan special treatment nih ke Barcelona, dia menolak karena peraturan ini sudah jelas semuanya, semua klub di La Liga mengikutinya. Dan sekali lagi dia menjelaskan kalau semua hal yang dilakukan Barcelona yang economic level 1, 2, 3 itu ya hanya berlaku buat musim ini. Jadi untuk musim depan harus mengurangi lagi 200 juta euro. Nah itu sih sedikit info aja soal Barcelona ini. Itu sebabnya mereka bisa ngedaftarin semua pemainnya. Frankie juga tetap bisa main tanpa harus potong gaji. Tapi itu hanya berlaku untuk musim ini aja. Jadi kita bisa expect di musim panas tahun depan untuk lagi-lagi akan ada drama penjualan pemain Barcelona. Apakah Frankie akan pindah ke MU atau tetap di Barcelona, atau si Memphis Depay akan pindah lagi apa enggak. In fact menurut gue
nanti Januari juga akan drama yang kayak gitu juga sih. So kita tunggu aja ya nanti di bulan Januari. Nah sekarang kita beralih ke Inggris, lebih tepatnya ke London, lebih tepatnya ke London Biru, yaitu Chelsea yang akhirnya memecat pelatih Thomas Tuchel setelah dikalahkan oleh Dinamo Zagreb 1-0. Dan gue ada sedikit artikel yang membahas inside story-nya. Jadi cerita dari insider yang pada nggak mau nyebutin namanya karena takut dipecat juga. Jadi mereka bilang intinya kalau sebenarnya pemecatan Tuchel ini itu bukan hanya gara-gara kalah dari Dinamo Zagreb, bahkan sebelumnya itu sebelum melawan Dinamo Zagreb juga udah mulai dipikirkan untuk dipecat. Itu sebabnya waktu si Tuchel ini dipecat kan mereka gerak cepat kan, langsung menghubungi Graham Potter dan dalam waktu kurang dari 48 jam juga langsung confirm kalau mereka menggantikan Thomas Tuchel dengan Graham Potter. Ada release fee clause 20 juta dibayar langsung ke Brighton dan udah langsung diumumkan si Potter dan asisten-asistennya sebagian besar dibawa ke Chelsea semua. Nah sebenarnya apa aja yang membuat pemilik baru Chelsea si Todd Boehly ini mulai nggak yakin sama Tuchel? Jadi ada beberapa sebab. Yang pertama adalah karena kan si Chelsea ini kan kehilangan dua figur pentingnya mereka ya di off season, yaitu si CEO-nya si Marina Granovskaya yang merupakan bawaan dari era Abramovich dan juga Technical and Performance Advisor Peter Cech di bulan Juni kemarin. Nah karena dua orang penting ini pergi, maka si Thomas Tuchel ini diberi tanggung jawab lebih untuk ikutan dalam proses mencari dan membeli pemain. Nah sementara Thomas Tuchel ini kan pelatih zaman baru ya, di mana mereka biasanya bekerja dengan Director of Football. Jadi Director of Football ini yang cari pemain, si Tuchel ini pokoknya cuman gue pengen main gini. Nah terus yang kerja si Director of Football ini. Nah sekarang Tuchel diberikan kekuasaan penuh lah, termasuk dia yang nyari pemain, dia yang nego, dan ini menyebabkan banyak target Chelsea itu yang lepas karena kurangnya, bisa dibilang kurang fokus dan kurang komitmennya dari si Tuchel ini. Contoh kayak si Gabriel Jesus yang akhirnya milih Arsenal karena dia dihubungi sama Arteta, diajak ngomong, ditelepon one on one. Sementara Tuchel nggak gitu, dia nggak se-passionate Arteta lah. Nah itu menyebabkan banyak target yang lepas. Kan kemarin summer banyak ya targetnya Chelsea yang ternyata semua di PHP semua, dari Jesus, terus ada si Rafinha, terus ada Koundé, itu semua karena si Xavi ini nelpon pemain satu-satu, tapi Tuchel enggak. Dia memang ya itu jabatannya dia itu di mata dia adalah head coach atau pelatih aja, bukan manajer. Dan yang menjadi paling bikin ilfil adalah karena si Boehly ini udah bisa dibilang deal lah ya, mencapai kesepakatan sama Jorge Mendes dan Ronaldo untuk Ronaldo join ke Chelsea, tapi si Tuchel ini menolak. Dan si Boehly waktu itu masih ngalah, ya udahlah karena lu pelatihnya, gua respect lu lah, kalau lu nggak mau Ronaldo nggak apa-apa, walaupun gua pengen beli Ronaldo. Tapi yang bikin ilfil adalah karena di preseason waktu Chelsea kalah sama Arsenal 4-0, si Tuchel ini kan bilang kita nggak siap sih buat musim baru karena nggak ada pemain baru, nggak ada pemain yang dibeli. Nah si Todd Boehly ini jadi rada ilfil karena kan ya lu kan juga susah ditawarin pemain ini tuh ini itu, lu nggak mau. Jadi itu yang membuat dia rada ilfil. Dari sisi Tuchel sendiri juga dia rada ilfil juga sama Todd Boehly karena si Todd Boehly ini tuh buta sepak bola ya. Jadi si Todd Boehly dan direktur yang lain yang baru ini sempat mencoba menganalisa dan memberikan usul ke Tuchel, gimana kalau Chelsea ini sekarang kita pakai formasi ini yang sesuai dengan pemainnya kita. Nah sampai di sini masih oke, masih make sense. Nah tapi ternyata formasi baru yang diusulkan oleh direktur Chelsea yang baru ini adalah formasi 4-4-3. Jadi tambah satu pemain, jadi 12 pemain, 4-4-3, dan ini bikin Tuchel ilfil, wah lu gak ngerti bola, lu gak usah ikut-ikut lah. Jadi memang kedua belah pihak kayak gitu, dan sejak itu si Tuchel ya lu bayangin lu orang ngerti bola, terus lu ngomong sama orang yang gak ngerti bola, dan terus dia mengusulkan ke lu, coba deh formasi lu ganti 4-4-3, terus lu ya jadi malas kan ngomong bola ke mereka, kayak lu bakal mikir lu belajar dulu lah soalnya, masa gue dikasih tahu sama orang yang
nggak tahu kalau jumlah pemain bola itu ada 11. Dan itu kekacauan yang kedua. Kekacauan yang ketiga adalah waktu pre-season itu sebenarnya si Tuchel membagi jadi 2 tim yang dia kasih briefing sebelum pertandingan. Nah, tim yang satu ini adalah isinya adalah pemain-pemain yang komit untuk bertahan di Chelsea dan komit untuk menunjukkan cintanya mereka dan loyalitasnya mereka ke Chelsea. Dan kelompok yang satunya adalah kelompok dari pemain-pemain yang pengen pindah dari Chelsea, menunggu ditawar oleh klub lain. Jadi kayak ada Marcos Alonso, ada Azpilicueta, pokoknya tim pemain-pemain yang pada pengen pindah lah. Nah, tetapi pada saat liga dimulai, ada pemain-pemain yang dari tim B ini, yang pengen pindah ini, yang main jadi starter. Dan ini membuat pemain-pemain yang sudah menyatakan komitmennya ke Chelsea ini jadi ilfil sama Tuchel. Kok gitu sih? Gue udah komit mau di sini, terus lu bagi jadi 2 tim yang dikasih briefing beda, tapi kenapa yang di tim satunya yang pengen pergi lu masih pasang jadi pemain? Dan itu membuat situasi di dressing room juga tidak kondusif. Dan akhirnya ya udah diputuskan sama Todd Boehly, daripada gue nunggu-nunggu sampai Januari segala macam, ya gue potong sekarang aja lah. Terus gue ganti sama Graham Potter, dan kita lihat nanti apakah di era baru Todd Boehly ini yang seperti dia di awal bilang kalau dia ingin Chelsea ini berubah menjadi bukan tim yang hobi memecat. Kita akan lihat nanti di yang Graham Potter ini. Soalnya ya kalau Graham Potter ini Januari dipecat atau akhir musim dipecat, ya sebenarnya Todd Boehly sama aja sih kayak Roman Abramovich. So itu dia untuk sedikit cerita tentang apa yang terjadi di Chelsea dan apa yang terjadi dengan Barcelona. Minggu depan kayaknya akan kembali seperti biasa Liga Inggrisnya, walaupun kemungkinan pertandingan yang tim London gak main, jadi yang jalan mungkin 5 pertandingan atau 6, ya nanti kita lihatlah minggu depannya di Tiang Jauh. Jangan lupa podcast Tiang Jauh and Off the Record bisa kamu tonton di YouTube Popo on the Radio atau di Spotify Off the Record. Di sini Popo Kusen, thank you for watching and I'll see you when I see ya.